Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Squero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Squero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Squero. Di konten Ramal Squero kali ini seperti biasa saya akan menyisipkan ramalan asmara untuk artis atau public figure yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar, karena sebenarnya saya masih fokus untuk mengerjakan ramalan asmara untuk setiap zodiak, tapi karena sudah cukup banyak yang request akan saya jawab beberapa terlebih dahulu. Hari ini yang terpilih adalah Wilfer, Wilona dan juga Verrell Bramasta. Jadi buat teman-teman yang sudah request Wilfer, saya ucapkan terima kasih. Untuk request yang lainnya mohon ditunggu sebentar, karena saya akan memilih request terbanyak, tercepat, dan paling menarik untuk kita bahas di episode yang selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Squero kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Squero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja pembahasan hari ini untuk Wilfer, Wilona, dan juga Verrell Bramasta. Jadi ada request yang meminta saya supaya membahas tentang mereka berdua lagi. Padahal di beberapa waktu yang lalu saya sudah membaca tentang Wilona dan juga Verrell, tapi sepertinya masih ada sesuatu yang mengganjal dan membuat para fans dari Wilfer ini meminta saya supaya membacakannya lagi. Seperti bisa dibilang ini adalah lanjutan dari prediksi yang lalu. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut, boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditya_squero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini ada konsultasi yang berbayar. Oke, kita mulai mengambil kartu yang pertama untuk Wilfer, Wilona, dan juga Verrell Bramasta. Ini dia kartu yang pertama, cukup menyeramkan ya, Death. Dan seperti yang sering saya bilang dan sering saya wanti-wanti ke teman-teman semuanya, bahwa kartu yang muncul apabila bergambar yang menyeramkan ataupun memiliki arti yang menyeramkan itu tidak selalu memiliki arti yang menyeramkan juga ataupun arti yang buruk juga. Berhubung ini adalah kartu yang pertama, saya lebih melihat bahwa Wilona dan juga Verrell Bramasta masih akan tetap bersama, tapi di sini juga ada sesuatu yang harus digarisbawahi. Bersama di sini saya lebih melihat kepada hubungan yang masih harmonis. Jadi meskipun mereka terlihat agak jauh, mungkin mereka jarang bertemu, tapi komunikasi masih terjalin, kemudian juga silaturahmi masih terjaga. Ini lebih kepada mereka berdua itu memiliki kesibukan masing-masing yang membuat mereka itu stuck di situ ya, benar-benar fokus di situ dan belum bisa untuk bertemu ataupun juga belum bisa untuk bikin konten bareng seperti yang lalu-lalu. Jadi di kartu yang pertama ini lebih menunjukkan bahwa mereka berdua masih memiliki hubungan yang baik, masih memiliki hubungan yang dekat, tapi untuk melakukan sebuah pertemuan kemudian juga bisa bercengkrama ya satu sama lain, itu sepertinya masih membutuhkan waktu karena mereka berdua masih sibuk dengan proyek mereka masing-masing ataupun dengan pekerjaan mereka masing-masing. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Kemudian kartu yang kedua, di sini ada Justice ya. Terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang dan juga sebuah timbangan. Justice ini adalah kartu yang cukup menarik kalau menurut saya, karena satu kartu yang tadi kita buka Death dan yang kedua adalah Justice. Kedua kartu ini adalah kartu mayor ya, jadi termasuk kartu utama. Dan di kartu yang kedua ini lebih menunjukkan bahwa
apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalani saat ini akan setimpal dengan apa yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Mungkin saat ini mereka sedang jauh-jauhan, saat ini mereka sedang konsen untuk pekerjaan mereka masing-masing, tapi di kemudian hari saya melihat akan ada momen di mana mereka berdua akan dipertemukan lagi. Dipertemukan dalam arti adalah mereka akan mendapatkan mungkin satu proyek, ataupun juga akan collab lagi dengan sesuatu yang lebih romantis lagi, sesuatu yang lebih terlihat mesra lagi, dan juga bikin baper tentunya. Dan di kartu yang kedua ini seperti menunjukkan bahwa Feral dan juga Wilona itu sudah sama-sama memiliki pemikiran yang sangat dewasa. Dan juga Wilona merasa bahwa Feral saat ini sudah agak berubah. Agak berubah di sini adalah melihat bagaimana pola pikir seorang Feral, kemudian juga bagaimana yang sudah dijalani oleh seorang Feral di kehidupannya dari dulu sampai sekarang. Wilona seperti merasa bahwa Feral ini sudah agak berbeda, sudah mulai berubah. Berubahnya dalam arti positif ya. Berubah dalam arti positif karena Feral sudah terlihat lebih dewasa dan lebih menunjukkan wibawa dan juga karakter yang lebih kuat lagi. Bukan sekedar anak muda, tapi juga pola pikirnya sudah terlihat lebih dewasa. Dan di sini juga lebih menggarisbawahi tentang bagaimana yang sudah mereka lakukan akan mendapatkan ganjaran yang serupa. Jadi kalau misalkan mereka saat ini jauh, terlihat memiliki kesibukan masing-masing yang membuat mereka jarang bertemu, mungkin di kemudian hari mereka akan dipertemukan dengan sesuatu yang lebih indah lagi, sesuatu yang mungkin membuat mereka akan lebih sering bertemu lagi. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia kartu yang ketiga. Di sini ada Knight of Wands ya, dan ini ada kartu minor. Apabila dua kartu tadi adalah kartu utama, ini adalah kartu minor. Dan di kartu yang ketiga ini terlihat ada seseorang ya, kesatria yang sedang menunggangi seekor kuda sambil memegang sebuah tongkat. Di sini saya melihat untuk Feral sendiri karakternya semakin kuat seperti yang saya bilang tadi di kartu yang kedua, dan di sini terlihat lebih bertanggung jawab, lebih memiliki wibawa yang sangat luar biasa. Kemudian di sini saya juga melihat itu masih memiliki perasaan yang sama kepada seorang Natasha Wilona. Jadi kalau misalkan ditanyakan tentang perasaan Feral, apakah masih memiliki rasa sayang kepada Wilona, di kartu yang ketiga ini saya melihat perasaan itu masih ada, bahkan akan semakin bertambah. Karena saya melihat kalau misalkan mereka berdua itu saat ini jarang bertemu, kemudian juga terpisah oleh jarak, itu akan membuat perasaan itu semakin besar lagi. Karena kalau misalkan orang yang sudah sayang, orang yang sudah cinta, pastinya kalau dipisahkan seperti itu akan semakin kangen, akan semakin rindu. Jadi itu akan memicu bagaimana perasaannya kepada Natasha Wilona. Begitu pula dengan Natasha Wilona, sepertinya dia juga masih memiliki perasaan yang sama dengan Feral Bramasta. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar ini, ada sesuatu yang menurut saya harus digarisbawahi di sini. Meskipun mereka itu terlihat jauh, mereka berdua itu masih sibuk dengan urusan masing-masing, tapi komunikasi masih terjaga. Kemudian juga tali silaturahmi juga masih terlihat baik. Kemudian juga Natasha Wilona sudah melihat seorang Feral Bramasta itu dari awal mereka kenal sampai sekarang, itu pastinya akan kelihatan apa yang berbeda, apa yang berubah. Dan saat ini saya merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari seorang Feral, dan juga Natasha Wilona merasakan hal yang sama, merasakan bahwa Feral ini sudah mulai memasuki tahap yang lebih dewasa lagi, baik dari pemikirannya, baik dari tingkah lakunya, ataupun yang lainnya. Mungkin teman-teman ada yang sependapat, apakah kalian juga merasa Feral itu udah agak berbeda, sudah agak lebih dewasa lagi, ataupun kalian merasa Feral itu masih sama aja? Kalian bisa tulis saja di kolom komentar, kita diskusikan bersama, dan juga tetap menggunakan bahasa yang baik dan juga bahasa yang sopan. Tapi intinya adalah mereka berdua memiliki hubungan yang sangat menarik, karena meskipun mereka sudah putus, akan tetapi fansnya masih banyak. Fans dari Will Fair itu masih banyak dan berharap supaya mereka berdua itu jadian lagi. Kalau misalkan
saat ini mereka belum jadian, setidaknya kita bisa melihat bagaimana hubungan mereka masih terlihat baik. Kemudian juga tali silaturahmi masih terlihat baik. Dan apabila mereka bersama, berkumpul bersama, itu terlihat bikin baper gitu, karena kedekatan mereka masih terjaga sampai saat ini. Dan kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua, semoga diberikan jalan yang terbaik juga, baik dari karirnya, baik dari asmaranya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Aditya Sugoro mohon undur diri, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.